Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas terkait bab istisna ya teman-teman. Bislo, kalau sauti wadih. Semoga suara saya jelas. Bislo. Oh, halo. Kalau sauti wadih. Waduh Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas terkait bab istisna, yang mana istisna itu secara arti bahasa pengecualian. Ini sedikit review saja. Dalam bab istisna itu ada istilah kalam. Kalam itu kan lafdzun mufidun al-murakkabu bil wat'i. Tapi dalam hal ini kalam ada dua, ada kalam tam, ada kalam nakis. Kalam tam itu kalam yang di dalamnya ada mustasna minhu, ada adatul istisna, ada mustasna. Nah, untuk kalam tam mujab ini hukumnya mansub. Ja'a al-hadiruna illa zaidan, wajib mansub. Ketika berupa kalam tam. Kemudian kalau kalam tam manfi, sistematikanya sama, ada mustasna minhu, ada adatul istisna dan juga ada mustasna, akan tetapi didahului oleh huruf nafi. Misalnya ja'a al-hadiruna illa zaidan, boleh, zaitun boleh, karena menjadi badal kalau zaitun. Badalnya ba'ad mingkul. Kemudian kalau nakis itu, kalau nakis secara arti bahasa adalah kurang. Tapi kalau dalam hal istisna atau bab istisna, susunannya itu tidak disebutkan mustasna minhu. Jadi hanya ada adatul istisna dan mustasna. Mustasna minhunya tidak disebutkan. Kemudian bagaimana i'rab dari mustasna itu sendiri? Yaitu uriba kama law kanat illa ghairu mawjudah. Atau mengikuti i'rab mustasna minhu yang dibuang. Misalnya ma jaa illa Muhammadun. Nah, di situ kan yang dibuang kan fa'ilnya. Fa'ilnya di situ merupakan mustasna minhu ya. Kemudian mustasnanya berupa marfu, karena yang dibuang adalah marfu berupa fa'il. Begitu juga ketika yang dibuang adalah maf'ul bih, maka mustasnanya mansub. Ketika mustasna minhunya majrur atau dibuang, maka mustasnanya juga majrur. Baik, itu yang dibahas kemarin, insyaallah. Kita masuk ke bab la. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babula. I'lam, ketahuilah, anna la tansibun nakirat bi ghairi tanwin. La itu tansibun nakirah, menasabkan dua isim nakirah. Ya. Bi ghairi tanwin, tanpa ditanwin. Idza basyaratin nakirata wa lam takarrara. Ketika langsung bertemu dengan isim nakirah dan juga tidak diulang-ulang lainnya. Jadi teman-teman tahu pengamalan dari inna? Pengamalannya itu apa? Inna itu apa? Masih ada yang ingat? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sahih, tansibul isma wa talfaur khabar. Tayyib. Jadi pengamalannya itu sama dengan la. La itu juga sama, tansibul isma wa tansibul khabar. Hanya saja kalau la ini lebih spesifik, harus berupa isim nakirah. Harus berupa isim nakirah.
Misalnya la ahada ghaibun. La ahada ghaibun, tidak ada seorang pun yang ghaib. La ahada ini dia berupa isim nakirah. Ya teman-teman, berupa isim nakirah. Tapi kalau inna boleh-boleh saja. Dan kalau isimnya la ini dia bi ghairi tanwin, tanpa ditanwin. Ya teman-teman, tanpa ditanwin. La ahada ghaibun. Kalau inna kan bebas saja. Inna ahadan boleh, innal ahada juga boleh. Inna rojulan boleh, inna rojula boleh. Tapi kalau isimnya la bi ghairi ismun nakirah ya, bi ghairi tanwin. Jadi berupa isim nakirah dan tanpa di tanwin. Contoh lain la rojula fitari. Enggak boleh la rojulan fitari. La syai'a yaduruka, tidak ada suatu hal pun yang membahayakanmu. La toliba naimun, tidak ada seorang pun yang tidur. Nah, dalam bab lari nafsil cinci ini, kaidah yang pertama adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar sama kayak ina. Dengan catatan yakunu isma khabaruha nakiratain. Dengan catatan isim dan khabarnya itu berupa nakirah. Ya. Isim dan khabarnya itu berupa nakirah. Kemudian bi tanwin, tanpa ditanwin. Jadi enggak boleh la rajulan, enggak boleh, harus la rajulan. Tidak ada guru di kelas. La ustada fil fasli. Tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Tidak ada kemamangan. La syakka. Nah, tidak ada Tuhan. La ilaha. Ya. Mansu. Kemudian duna tikror. La. Tanpa diulang-ulang huruf lanya. Karena kalau diulang-ulang nanti beda lagi. Beda lagi i'rabnya teman-teman. Baik. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman ada yang pertanyaan? Tafadhal, barangkali ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan. Ini mohon maaf. Ini lana nafi apa lanahi? Lanahi ya, Ustaz? Bukan. La nafi. Kalau la nahi itu setelahnya itu fi'il. Fi'il ya. Ya, ini lanafi berarti. Menafikan La kan? nafi. Menafikan. Tidak ada. Kalau la nahi itu bermakna jangan. La tadkhul, jangan masuk. Kalau nahi sudah tentu setelahnya itu berubah fi'il. Fi'il ya. Nah. Mufti Fatimah? Kaidahnya itu ya. Tansibul Nah, nakirah dighairi tamrin gitu Ustaz. nah sahih. Mufti Fatimah, Mufti Sari, Mufti Unaisah, indakunna as-su'al. Tidak ada Ustaz. Baik. Baik, kalau nggak ada, nah ini ketentuan ketika la-nya itu diulang. Artinya tidak, kalau tadi kan sebelumnya satu, la rajula fitari, la ilaha illallah. Tapi ketika diulang, itu jaza'i maluha au ilghauha. Jadi boleh beramal, boleh tidak. Jadi ada dua opsi teman-teman. Boleh marfu, boleh mansub. Boleh marfu, boleh mansub. Jadi tidak ada yang salah ketika itu membacanya marfu atau mansub, tidak ada yang salah. Jadi dua-duanya boleh. Satu misal la haula wala quwata illa billah boleh, la haulun wala quwatun illa billah juga boleh. Jadi jangan menyalahkan kalau ada yang berzikir la haulun wala quwatun illa billah, la haulun wala quwatun illa billah. Nah, itu juga benar. Dalam Al-Qur'an disebutkan la bai'un fihi wala khullatun. Dalam ayat lain juga ada la lawa fiha wala ta'sima. Itu ketika diulang-ulang. Jadi boleh beramal dan boleh tidak.
Tip, itu tadi pembahasan terkait la linafil jinsi yang mana dia itu beramal seperti inna, hanya saja isim dan khobarnya itu berupa isim nakirah. Dan la ini isimnya khobarnya la boleh dibuang, teman-teman. Khobarnya la boleh tidak disebutkan ketika sudah maklum. Contohnya seperti la ilaha illallahu. La ilaha illallahu. Ini yang dibuang apanya? Yang tidak disebutkan. Apa Uti Unaisa? Khobarnya berupa apa? Apanya Ustaz? Apanya berupa apa? Nah, itu loh. La kan khobarnya boleh mahdhuf. In kana ma'luman. Nah, di sini la ilaha illallah. Yang dibuang apa? Eh, Huwa bukan? Hmm? Karena lupa-lupa ingat. Lupa Ustaz. Tayyib. La ilaha ma'budun. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang patut disembah illallahu kecuali Allah. Makanya di sini dhammah Ukhti Naisa. Karena mustasna minhunya yang dibuang berupa khobar. Gitu. Dan ini kalamnya berupa kalam apa teman-teman? Yang tidak disebutkan mustasna minhunya. Nakis. Tayyib. Jadi li'annahu maklum, karena maklum boleh dibuang. La Sekiranya ma'budah bisa. illallah gitu saja. Nah, la ma'buda illallahu. Lengkapnya la ilaha ma'budun illallah. Boleh la ma'buda illallah juga boleh. La ma'buda illallah juga boleh. Jadi khusus la ini boleh dibuang. Kalau inna ya harus dimunculkan karena ya ghairu maklum nanti. Ghairu mafhum kalau tidak dimunculkan. Tapi itu tadi terkait la linafil jinsi. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman ada pertanyaan, tafadhol. Tayyib. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke bab munada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul munada. Munada itu artinya apa, teman-teman? Panggilan. Panggilan Ustaz. Laisa. Kalau panggilan anida. Anida panggilan. Ajakan. Kalau munada anida panggilan. Kalau Yang dipanggil, munada Bun. yang dipanggil. Munada itu yang dipanggil. Jadi ini bab ini menjelaskan tentang ketentuan lafat yang dipanggil. Saya buat contoh terlebih dahulu. Ada lafat ya Zaidu, wahai Zaid. Ya Zaidu, wahai Zaid. Oke. Ya Zaidu, wahai Zaid. Ya di sini merupakan harfun nida. Ya, merupakan harfun nida. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Kalau kita kan biasanya, oi, bro, halo. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu diantaranya berupa ya. Wahai, ya Zaidu, wahai Zaid.
La Zaid ini disebut munada, yang dipanggil, orang yang dipanggil. Nah, kita bahas tentang munada ini, orang yang dipanggil. Saya jelaskan jenis-jenis munada terlebih dahulu, baru kemudian saya akan jelaskan i'rabnya. Karena ini berkenaan dengan i'rab ya, teman-teman. Yang pertama, munada mufrad alam. Mufrad alam ini berupa nama. Ya Bakru, ya Ahmadu, ya Fatimatu, ya Zaidu, berupa nama orang. Kemudian yang kedua, nakiro al-maksudah. Lafadznya umum, tapi dimaksud. Orangnya dimaksud. Contoh misalnya, di depan itu ada 5 siswa ya. Di depannya ada 5 siswa. Kemudian kita memanggil, ya talibu uknus hadal fasal. Wahai murid, sapulah kelas ini. Kita itu menunjuk sama satu orang. Dan itu maksudah, dimaksud. Walaupun lafadznya itu berupa nakiroh, tapi orangnya itu dimaksud. Ya, misalnya di situ ada si A, B, C, D, E ya. Si A, si B, si C, si D, si E. Kita menyebutkan ya talibu, tapi kita nunjuk ke si A. Tanpa mengucapkan nama, tapi hanya berupa isim nakiroh. Ya talibu, wahai murid, ta'al, uknus hadal fasal. Masalah. Nah, itu yang disebut dengan nakiroh al-maksudah. Baik, nomor 1 dan 2 dulu, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol. Nomor 1 dan 2, barangkali ada yang ditanyakan. Itu kok munada terbagi atas 5 Ustaz ya nanti ya. Iya, sahih. Ini saya jelaskan nomor 1 dan 2 dulu. Ada yang ditanyakan? Bedanya satu mufrad alam nama-nama itu. Yang satunya Ya. maksudah, yang dimaksud itu ya. Sahih. Lafadznya berupa nakiroh, tapi yang dimaksud, yang disengaja. Orangnya tertentu, tapi menggunakan redaksi munada yang nakiroh. Nakiroh kan bermakna umum. Itu ya tolibu bawahnya apa itu? Uknus hadal fasl. Uknus hadal fasla. Uknus. Sapulah kelas ini. Nah. Ukti Fatimah, Fahimti, Ukti Sari, Ukti Unaisa. Maksud terus ada perintahnya ini kayak. Bebas. Ya. Kaifa Ukti Unaisa. Karena kita ridin antas Ali. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Ukti Sari, Aina Kunti. Nah, Ustaz, nyimak-nyimak. Kaifa Fahimti. Insya Allah. Insya Allah. Mufrad alam itu apa? Munada mufrad alam. Eh, Ustaz? Ya. Oh, enggak. Nah, kita sudah. Fahimti? Munada nakira maksudah. Oh, insya Allah, Ustaz. Iya.
Tapi saya lanjutkan yang ketiga nakirah ghairu maksudah ya. Nakirah umum ghairu maksudah tidak tertentu orangnya. Contohnya misalnya gini, dalam kitab itu ada orang yang buta. Kemudian minta tolong. Ya rojulan khud biyadi. Wahai laki-laki, peganglah tanganku. Laki-lakinya tertentu enggak orangnya? Tidak. Tidak Oh, ya. Jadi ghairu nakiro maksudat. Tidak ada yang dituju. nakiro maksuda Seperti itu nakiro yang sudah jelas gitu Ustaz ya. jelas munadanya. Orang yang dipanggilnya jelas. Oh, yang maksudah ya. Ya. Kalau nakiro ghairu maksudah, munadanya berupa nakiro dan tidak ada yang dituju. Misalnya, Akhi Imran mempunyai anak 5. Kemudian Akhi Imran mengucapkan, hei anakku, iki lo pentol misalnya. Hei Ya anakku, iki walad, lo pentol. ya walad. Ya ya waladan, ya waladan. Hada hadil makrunat misalnya. Tapi tidak spesifik anak yang mana. Itu. Itu yang disebut dengan nakirah ghairu maksudah. Yang keempat, munada mudhof. Kalau mudhof ini kita belum bahas di bab idhofah. Mesti seperti ya Rasulullah. Jadi dua kata yang dijadikan satu. Kata yang pertama tidak boleh tanwin dan tidak ada alnya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya 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 Farijal Ham, ya Kashifal Gham. Nah, itu namanya munada mudhof. Loh. Oh, wah, 10 Ya menit habis ini. ya ahlul kitabi gitu bisa. Ya ahlul kitab ya, itu namanya susunan idhofah. Ya teman-teman, susunan idhofah. Baik. Itu kalau mudhof. Kemudian kalau ada yang ketiga musababil mudhof. Dia itu menyerupai mudhof. Jadi bentuknya itu berupa isim fa'il atau isim maf'ul dan kalau dirubah menjadi susunan idhofah itu bisa. Seperti ya taliban ilman. Wahai orang yang mencari ilmu. Bisa dibahasa Arabkan ya talibal ilmi. Nah, ini disebut dengan musabbah bil mudhof, menyerupai mudhof. Menyerupai dari segi apanya? Bisa dibuat susunan idhofah kalau dia diidhofahkan. Gitu. Walaupun bentuknya isim fa'il dan maf'ul bih. Maf'ul bih ini eh, maf'ul bihnya toliban. Jadi isim fa'il itu bisa beramal seperti fi'ilnya. Ya toliban, wahai seorang siswa yang mencari ilman, ilmu. Baik. Barangkali ada yang ditanyakan terkait jenis munada. Setelah itu saya akan jelaskan tentang i'rabnya. Tafadhal. Lanjut Ustaz. Baik. Bentar. Baik. Untuk i'rabnya teman-teman, yang pertama mufrad alam.
Mufrad alam ini i'rabnya mabni ala raf'in ya. Jadi dia itu marfu, rafa bi ghairi tanwin, tanpa ditanwin. Jadi nggak boleh ya Zaitun, nggak boleh. Ya Aliyun, nggak boleh. Jadi marfu bi ghairi tanwin, tanpa ditanwin. Ya Muhammadu. Ya Amru. Ya Allahu ya. Kemudian nakirah maksudah itu dia juga mabni ala rafin. Misalnya ya talibu ijlis huna. Ya waladu sa'idni, wahai anak bantulah aku. Itu dia mabni. Jadi nggak boleh selain itu, selain rafa nggak boleh. Terkhusus nakirah maksudah dan mufrad alam. Kemudian yang ketiga, kalau nakirah ghairu maksudah itu mansub. Ya rajulan, ya taliban ta'al huna. Dia wajib mansub dan bertanwin ya. Kemudian mudhaf, ya habiballah. Jadi mudhafnya ini mansub. Makanya ya Rasulullahi khoto. Yang benar ya Rasulallahi. Ya Habiballahi. Ya Abadallahi. Ya Kasifal Gham. Ya Farijal Ham. Ya Man li'abdi yafir wa yarham. Jadi mansub. Kemudian kalau yang terakhir berupa musyabah bil mudhaf, dia juga mansub. Ya tali'an jabalan, wahai orang yang mendaki gunung. Ya syariban ma'an, wahai orang yang minum air. Itu i'rab dari munada, teman-teman. Ada yang tanyakan terkait i'rab dari munada, tafadhol. Ustaz, Tafadhol. jadi yang nomor 5 itu dia isim fa'il ya, yang Isim fa'il. nasabkan. Ya, Oh, jabalannya itu dia jadi maf'ul bih. ulun bi. Maf'ul bih dari siapa? Dari isim fa'il. Oh, Jadi gini, ada bab di kitab selain Jurumiyah, itu ada istilah bab al-asma al-amila amal fi'lihi. Coba saya terangkan sebentar ya. Penting ini soalnya sering sekali muncul. Al-asma al-amila amal fi'lihi. Jadi berupa isim tapi beramal seperti fi'ilnya. Misalnya al-asma amalan fi'li. al-asma al-amila amal fi'lihi. Misalnya zaitun, saribun, ma'an. Saribun ini kan isim fa'il. Dia itu bisa beramal seperti fi'ilnya. Jadi seakan-akan zaitun yasrobu ma'an. Mungkin untuk dasarnya kan kita ketahui kalau ada maf'ul bih kan ada fi'ilnya. Lah ini dia itu berupa isim fa'il. Berupa isim fa'il yang mana setiap isim fa'il itu bisa beramal seperti fi'ilnya. Gitu, Teh Fatimah. Ya taliban ilman misalnya. Ya taliban ilman ay yatlubu. Gitu. Oh, ilman itu i'rabnya maf'ul bih kedudukannya.
Iya, kedudukannya sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi i'rabnya Walaupun wajib tidak ada mansub. fiilnya ganti isim amalan Iya, fiili. tayyib. Jadi teman-teman bisa dilihat Tapi barangkali syaratnya nanti. harus isim fa'il saja. Iya, jadi ada banyak, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim tafdil, ada isim sifat musyabihat. Teman-teman bisa lihat di lengkapnya di bab al-asma, al-amilah, amala fi'lihi. Fi- Al-amilah, amala fi'lihi. Jadi isim-isim yang bisa beramal seperti fi'ilnya. Baik, Kaifa Uhti Fatimah? Tafadhal bisual. Sauti wadih. Halo, Halo, ya. bisa didengar? Ya, Ustaz. Bisa, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Mohon maaf tadi habis di jalan ternyata saya perlu chat dulu adminnya. Baik, mana tadi? Nah, itu tadi terkait bab munada, yang mana setiap munada itu dia punya ketentuan i'rab tersendiri, dan juga kita juga sempat bahas terkait isim fa'il yang beramal seperti fi'ilnya. Misalnya ana syaribun ma'an. Pasti nanti teman-teman banyak menjumpai di kitab. Tidak ada fi'ilnya, tapi kok berupa maf'ul bi, mana fi'ilnya? Nah, itu biasanya isim fa'il, ya, berupa isim fa'il yang mana beramal seperti fi'il. Tayyib. Tayyib, qabla nastamir, barangkali teman-teman ada yang tanyakan, tafadhol. Ini Ustaz, kan ini hampir selesai. Ya. Nanti lanjut lagi. Kita apa Ustaz? Mau lagi kursus lagi. Oh, nanti sisa dari jurumiyah ini, misalnya pertemuan ke-14 hatam misalnya ya, atau pertemuan ke-13 hatam kitabnya, nanti kita belajar baca kitab pakai kitab takrib. Ya. Alhamdulillah. Enggak, Ya, jadi biayanya nanti, lagi ada lagi Ustaz. oh enggak, jadi kita menghabiskan 15 kali pertemuan itu. Ya, habis itu kelanjutannya maksudnya. Saya kan masih Oh, mau. Ada kelas lain? oh, tayyib. Kalau sementara anak sendiri bukannya di jurumiyah saja dulu. Oh gitu. Ya ikut-ikut lagi dah Ustaz, saya nanti daftar lagi ya. Boleh. Biar sampai ngelontok 3 2 kali. Amin, amin. Amin, Allah, amin. Saya kira dilanjut ke Mukhtasar Jidan atau Utamima gitu enggak ya? Oh, enggak. Jadi fokusnya ke jurumiyah dulu. Ya. Kalau mutamimah
di pondok. Tapi misalnya Akhi Imron tanya-tanya terkait nahwu boleh kok. Oh, oke, insya Allah dah. Ya, Tayyib. kalau ada kelas lagi saya daftar lagi dah Ustaz. Ya, Nah, tayyib. nanti tinggal nyari temannya lagi. Ini kayaknya tadi Ustazah Unaisa atau siapa tadi mau ikut lagi juga. Hmm, Apa siapa tadi? Sari. Lupa Iya, nih. Ustaz. Mau ulang murojaah lagi. tayyib. Ana juga insya Allah. Amin. Ya, nanti dibuka lagi Ustaz ya kelasnya ya. Tayyib. Insyaallah. Ya, ya ini dituntaskan dulu 15 kali pertemuan Ustaz ya. Nah, sahih. Nah, dah. Kelas. Tayyib, kalau nggak ada pertanyaan, saya kalau dilanjutkan ini nanggung ini ya. Kalau dilanjutkan nanggung. Besok lagi Saya Ustaz. besok lagi. Masih ada waktu 7 menit. Iya, lanjutannya itu ada maf'ul ma'a ya. Nah, maf'ul liajlih. Oh, maf'ul ya, ajli ya. Tayyib. Jadi gini teman-teman, babul maf'ul liajlih. Al-ismu al-mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuku'i fi'lihi atau li sababi wuku'il fi'li. Jadi maf'ul liajlih ini disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Misalnya gini. Qama Zaidun ikraman li abihi. Zaid berdiri ikraman karena memuliakan li abihi pada ayahnya. Jadi kenapa Zaid berdiri teman-teman? Kenapa Zaid berdiri? Muliakan. Memuliakanlah. Memuliakan ini ikraman ini disebut maf'ul li ajli. Oh, Maf'ul li ajli. Dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan apa? Berdiri. oh, sebab ya. Karena Nah, gitu lah. Arti kan karena. karena sahih. Cuman tidak ada li-nya. Bahasa Arabnya karena kan li. Ya. Jadi tidak ada li-nya. Jadi langsung berupa masdar. Masdarnya masdar kolbi. Nanti saya terangkan lagi. Misalnya, dhahaba Zaidun ila baiti ummi istiyaqan. Zaid pergi ke rumah ibunya istiyaqan karena rindu. Kenapa kok Zaid pergi ke rumah ibunya? Karena rindu. Karena rindu. Misalnya lagi, asjudu lillahi syukran. Saya bersujud kepada Allah syukran karena bersyukur atau berterima kasih. Taraktu al-munkarat khasyatullah. Saya meninggalkan kemungkaran khasyatullah karena takut kepada Allah. Gitu. Kalau Nah, kalau Jawanya itu diartikan krono itu ya Ustaz ya. ya krono. Jawanya krono. Misalnya, Qoma jumeneng sapa Zaidun Zaid ikraman krono mulyaake li abihi maring bapake Zaid. Nah, tapi di sini ada ketentuannya teman-teman. Yang pertama, dia itu harus berupa isim mansub ya, yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayakuna masdarun kolbiyan, harus berupa masdar kolbi. Masdar kolbi ini masdar yang berkenaan dengan hati. Jadi kata kerja yang muncul dalam hati, seperti memuliakan, mengagungkan, marah, sedih. Sedih itu kan muncul dalam hati. Ya kan? Malu, menghina. Menghina itu kan muncul dalam hati ya teman-teman. Nah, rojaan, berharap, syukran, berterima kasih. Itu masdar yang muncul dalam hati. Selainnya itu tidak boleh. Misalnya, saya pergi ke pasar untuk mencuri lah. Untuk mencuri itu bukan maf'ul ajlah itu. Itu sudah beda lagi. Dia harus dikasih lam. Lis syaraka yusyarik. Lisyurki, untuk mencuri. Lisyurki. Jadi khusus untuk maf'ul ajlah ini, dia itu
terbuat dari masdar qalbi. Fahim? Mafhum, teman-teman? Bisa dipahami? Insyaallah. Baik. Coba Ukti Unaisah buat 2 contoh yang ada masdar qalbinya. Tafadhal. Yang ada maf'ul lajihnya. Ukti Fatimah? Ustaz, Nah, baik, Ukti Unaisah. Tafadhal. eh ijtihad tuh Apa? Ijtihad tuh. bentar, bentar. Ustaz. Oke, difirkakan dulu. Ingat, maf'ul ajlah itu terbuat dari In masdar qalbi. Ya, zirtu sodiki ah, mahabbatan lahu. zurtu, Ya zurtu, zurtu ya. Ya zurtu zurtu, sodiki mahabbatan lahu. sodiki. Toye, benar. Siapa? Sodiki siapa kok mahabbah? Ayo. Enggak tahu. Tip, Ngarang-ngarang nomor Ustaz. 2. Tip, nomor asalnya. Nomor 2 ijtihad tuh Ijtihad fi tuh. talabil ilmi rogbatan lahu. Ah, tayib. Robatan karena suka. Tayib. Sahih, akhi ukhti Fatimah. Apakah ukhti Fatimah? Aina kunti, ukhti Fatimah. Tayyib. Sambil menunggu, akhi Imran, tafadhal. Dua ungkapan yang mana ada maf'ul yajrihnya. Jitu robbatan fil ilmi. Tayyib, betul. Nomor 2. Yang apa maksudnya? Kurang 1. Ini nyari di ini surat Al-Baqarah ya. Wala Oh, boleh. tumsikuna diroron. Ini Diroron. tapi pakai la ini ya. Diroron. Yang mana? Diroronnya itu ya, Ustaz. Nah, sahih. Dia harus mansub. Kayak misalnya dalam hadis itu yang terkenal, mansoma, ada ingat mansoma Ramadana? Imanan wa hisaban. Nah, sahih. Bentar, saya Wa tulis dulu. hisaban itu ya. Nah, sahih. Yush. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama
Nah, mana maf'ul ajlahnya teman-teman? Mana maf'ul ajlahnya? Imanan. Imanan sahih. Kalau ihtisabanya jadi apa? Jadi naat. Hah? Salah. Atau. Maktuf. 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 Nah, tuh. Imanan karena iman itu kan munculnya dalam hati ya teman-teman. Nah, dia berasal dari masdar kolbi, menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan soma. Gitu. Taib, Akhi Imran, Iya. mafhum? Pas. Taib, alhamdulillah. Taib, Hmm. alhamdulillah. Taib, liana waqtana qad intaha hayana tatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.